Ya lu otaknya disetting dulu. Kan gue udah bilang, Lukas 24:43 itu kan pembicaraan sebelum si Yesus mati. Nah, Yohanes 20:17 adalah hari kebangkitan dari kematian. Nah, jadi gimana lu bisa bacot? Emangnya dia harus temenin si Lazarus atau si penjahat itu di taman dulu sampai dia puas baru dia balik lagi ke bumi? Enggak. Ya karena tugasnya cuma memberikan hidup kekal kan? Udah selesai. Dia ada berkata, barang siapa percaya kepadaku, mengasihi aku, dan aku juga akan tunjukkan dia membawa ke tempat aku berada. Oh, itu ketika Yesus mau mati itu, Yesus janji. Nah, janjinya apa? Hari ini dia bilang begitu, aku akan bersamamu di dalam Firdaus. Nah, bangkit-bangkit Yesus 3 hari, masih kelayapan, tidak memenuhi janjinya. Artinya, Yesus berbohong. Kalau kamu tidak mau Yesus dikatakan berbohong, silahkan tunjukkan datanya di mana Yesus sama-sama dengan penjahat itu di dalam Firdaus seperti janji Yesus. Iya, ya pada hari itu kan juga si yang ditahan juga kan mati. Ya dia dan Yesus ya pergi ke tempat yang udah disediakan. Kan ada ayat yang jelas, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Jika aku telah selesai sediakan tempat, aku akan mengajakmu bawamu kembali ke tempat aku ada. Nah, ayat selanjutnya juga bisa. Sebelum dia selesai dimuliakan di bumi, dia harus pergi dulu mengalahkan kerajaan maut itu dan melepaskan jiwa-jiwa yang dipenjarakan. Ayatnya juga jelas. 1 Petrus 3, 18-19. Kenapa lu males baca? Gus, data yang saya minta, di mana Yesus menepati janjinya kepada penjahat itu, bukan data yang lain, bro. Karena Yesus sudah janji hari ini, aku akan ada bersamamu di dalam Firdaus. Sementara setelah 3 hari meninggal, kemudian bangkit, Yesus mengatakan belum pergi kepada Bapa. Nah, kapan Yesus menepati janjinya kepada penjahat itu? Silahkan tunjukkan datanya. Kan dari pertama Anda yang membawa Lukas 24 ayat 43. Ya jelas beda waktu, bro. Waktu Yesus berjanji hari ini itu kan 3 hari sebelum kematian Yesus. Yesus berjanji kepada penjahat itu 3 hari sebelum kematian Yesus. Apa janji Yesus? Hari ini aku akan bersama kamu di dalam Firdaus. Nah, bangkit-bangkit setelah mati 3 hari. Yesus berkata, dia belum pulang kepada Bapa. Makanya saya minta data di mana Yesus menepati janjinya. Ya kalau nggak ada ya sudah, kamu harus terima. Suka atau tidak suka, artinya Yesus berbohong. Karena tidak ada data tertulis, Yesus menepati janjinya kepada penjahat yang di sebelah kirinya itu. Gampang kok, bro. Ya udah, udah jelas beda waktu. Kenapa lu mesti paksain? Emangnya Tuhan cuma konco-konco di bumi? Dia nggak bisa pindah tempat kemana-mana? Goblok. Iya jelas beda waktunya. Yesus berjanji 3 hari sebelum mati. Kan udah jelas. Yesus berjanji sebelum mati nih ya, dia berjanji. Kalau hari ini aku akan bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Nah, 3 hari setelah mati, itu diceritakan makanya. Apa kata Yesus?
Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Artinya apa? Artinya Yesus berbohong. Yesus tidak pernah menepati janjinya. Kan simpel kayak gitu. Artinya, suka tidak suka, kamu harus mengakui kalau Yesus memang berbohong. Karena tidak ada data tertulis kalau Yesus menepati janjinya. Orang yang beriman dimasukkan surga. Tapi faktanya, surganya mudah-mudahan tertulis dalam Quran. Nah, sedangkan fitnahan lu nggak bisa sangkal di mana dia selama 3 hari itu. Yaitu melakukan tugasnya seperti yang dia janjikan. Akan datang waktunya barang siapa melihat anak, ia juga akan hidup sebab aku akan membangkitkan. Makanya, tunjukkan datanya. Di mana selama 3 hari itu Yesus memenuhi janjinya. Nggak usah pakai asumsi. Pakai data di Bible kamu. Begitu, bro. Ya udah lo artinya buta huruf. Karena itu udah jelas. Selama antara Lukas dan Yohanes, Petrus sudah mengatakan kemana dia harus pergi dahulu dan membangkitkan orang mati. Emangnya Allah lu bisa bangkitkan orang mati? Jangan jadi gembel ya. Aku ya aja Allah lu tuh nggak berdaya. Lain dengan Allah Yahudi, bisa bangkitkan orang mati. Saya tidak bertanya Yesus turun ke tempat orang mati atau gimana. Saya bertanya, di mana Yesus menepati janjinya yang katanya, hari ini aku akan bersamamu di Firdaus. Ternyata sampai 3 hari Yesus bangkit, Yesus masih belum menepati janjinya. Katanya hari ini, ke 3 hari belum. Begitu, bro. Ya, saya baca apa yang tertulis dalam kitab saya. Ya, kalau lu nggak terima, ya udah berarti otak lu memang disetting oleh setan untuk menghujat. Saya tidak menghujat, bro. Saya cuman minta bukti. Yesus menepati janjinya apa enggak? Kan di kitab kamu sudah jelas-jelas tertulis. Yesus janji di Lukas 23 ayat 43. Hari ini aku akan bersamamu di dalam Firdaus. Nah, ternyata sampai 3 hari Yesus bangkit. Yesus masih belum menepati janjinya. Apakah artinya ini Yesus berbohong, bro? Kalau Anda tidak mau saya mengatakan Yesus berbohong, tunjukkan data tertulis kalau Yesus menepati janjinya kepada penjahat itu. Misalnya, Anda bolak-balik itu Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, terus ada tertulis di Bible bahwa setelah aku mati 1 hari, kemudian aku menepati janjiku kepada penjahat dan sekarang aku bersama-sama dengan penjahat itu di dalam Firdaus. Begitu ke? Ya kalau emang nggak ada, kamu jujur, nggak ada tertulis seperti itu, bro. Kamu ngomong sama saya, udah selesai kan? Nggak ada istilahnya Yesus bohong. Itu karena otak lu terpaku oleh hujatan setan. Oke? Baca sesuai konteks. Lukas sebelum dia mati. Yohanes setelah dia bangkit. Ada selisih 3 hari. Jadi mustahil kalau Yesus itu berbohong. Ya sudah pasti dia bawa ke Firdaus. Kita baca 1 Petrus 3, 18, 19. Fakta terbuka. Jadi jangan kau tambahkan firman Tuhan atau aku doakan malam ini tulah 7 kali lipat akan menimpa kamu, keluarga kamu, keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Anda siap? Anda berani menambahkan?
Ya atau tidak? Silakan jawab. Yang menambahkan siapa, bro? Nggak pernah saya tambahkan. Kan sudah saya bilang. Yesus janji di Lukas 23 ayat 43. Itu janji Yesus. Kata Yesus hari ini. Nah, terus apa namanya? Ternyata sampai 3 hari mati Yesus itu, bro, nggak nepat-nepatin janjinya. Mana ayatnya Yesus menepati janji? Nggak ada kan? Kamu nggak bisa tunjukkan dari sebulan yang kemarin. Kalau memang tidak ada ayatnya, ya tinggal kamu bilang saja, bro. Kalau ada, mana? Silahkan tunjukkan. Begitu saja, simple. Ya coba jelasin. Hari ini dalam bahasa Yunaninya apa? Pasti kau akan bersilat lidah lagi. Apa hubungannya, bro? Yang saya tanya, kapan Yesus memenuhi janjinya, bro? Kalau hari ini bahasa Yunaninya kalau nggak salah semeron, bro. Emang hubungannya apa, bro? Hah? Taurat dan Injil. Yang lo mesti jawab, kenapa si Muhammad maksa untuk diakui oleh Taurat dan Injil? Di mana Nabi Muhammad maksa, bro? Nggak ada tertulis seperti itu. Di mana? Nggak usah suka melebih-lebihkan firman Allah, bro. Nggak ada. Mana? Coba tunjukkan ayatnya dulu. Di mana? Ya coba lu baca aja. Surat Al-Baqarah 146, Al-Araf 157, As-Saff ayat 6. Nggak ada ceritanya. Kita perlu akui Muhammad. Oh ya, tambah lagi surat Al-Fat ayat 29. Coba buktikan, mana ada cerita Nabi Yahudi ya yang hanya bersikap baik kepada sesama Yahudi dan jahat kepada orang yang bukan Yahudi. Nggak ada ceritanya. Sampai hari ini pun tidak ada. Iya, tunjukin makanya ayatnya di sini biar enak kita baca sama-sama, bro. Begitu. Ayo tunjukkan satu-satu sudah biar enak kita diskusikan, bro. Ya, membebaskan orang-orang yang dipenjara. Ya, ayatnya udah jelas kan? Yang satu bicara sebelum mati, yang kedua bicara setelah Yesus mati. Nah, di mana dia selama 3 hari itu? Nah, bagaimana kau bisa bilang orang yang dijanjikan itu tidak masuk surga? Kan ayat penjelasannya udah jelas, 1 Petrus 3. Ya, membebaskan orang-orang yang dipenjara di dalam roh. Bukan masalah masuk surga atau tidak, Bang. Yesus menepati janjinya hari itu juga, apa enggak? Begitu. Soalnya kan di Lukas 23:43, Yesus mengatakan atau janji hari ini katanya. Begitu, Bang. Paham nggak? Iya, waktu itu banyak. Ada dari hari Rebo sampai hari Minggu kan. Ya udah, terserah lo. Kan begini ceritanya itu, bro. Yesus disalib hari Jumat, bro. Hari Jumat sebelum mau Paskah itu kan. Mau Paskah waktu itu hari Jumat. Nah, terus hari Minggu baru dia bangkit. Kan udah 3 hari itu kalau hitungan orang Kristen, bro. 3 hari 3 malam katanya. Nah, karena Yesus janji hari Jumat, kan Minggu bangkit-bangkit, dia belum menepati janjinya, bro. Begitu kan ceritanya atau konteks dari ayat itu, bro. Ya, terus selama 3 hari itu dia kemana?
Coba lu jelasin, selama 3 hari dia kemana? Aduh, kok bego banget, udah dijelasin berkali-kali, masih belum menanggap juga yang di tengah-tengahnya itu. Kan udah jelas, mati hari apa? Jumat, bangkit hari Minggu. Nah, kemana dia 3 hari itu? Loh, selama 3 hari kan Yesus turun ke dalam dunia orang mati, bro, untuk menginjil katanya di sana. Kamu bisa baca itu kan di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Kan itu yang dilakukan Yesus. Terus di mana Yesus menepati janjinya kepada penjahat itu? Ayo, kan nggak ada diceritakan di sana. Kamu gimana sih, bro? Ya, dia kan habis itu kan harus pergi ke alam yang tidak nyata kan. Nah, bukan kan tertulis seorang semua harus ikut Yesus di dunia dan di surga nanti. Kenapa lu nggak percaya? Bro, saya minta ayatnya Yesus menepati janjinya hari itu. Begitu. Karena kan Yesus sendiri yang ngomong di Lukas 23 ayat 43. Hari ini juga aku akan bersamamu di dalam Firdaus. Itu kan sabda Yesus. Tetapi kita cek lagi ke bawah sampai 3 hari, sampai 40 hari. Sampai sekarang pun nggak ada data kalau Yesus menepati janjinya. Begitu. Jadi ya saya simpulkan Yesus berbohong, bro, karena tidak ada data. Dari Kejadian sampai Wahyu kamu baca nggak ada datanya Yesus menepati janjinya. Clear sudah, Gus.